Lupa klik subscribe ya, agar admin lebih semangat lagi uploadnya. Terima kasih. Penyesalan suami arogan. Bab 23. Terima kasih suamiku. Walaupun kamu sudah mengetahui kehebatanku, aku berjanji tidak akan mencampuri pekerjaanmu. Aku tidak mau durhaka kepadamu. Aku tidak akan memanfaatkan ilmuku untuk menjatuhkan suamiku. Jika kamu tidak ingin menceritakan kepadaku, itu berarti kamu punya pertimbangan tersendiri agar tetap membuat aku nyaman di sisimu, dan itu terasa sangat romantis. Jika kamu bisa kaya dengan aset dan uangmu puluhan triliun di bank atau berangkas manapun, tapi kekayaanku sangat luas sehingga aku mampu membawanya kemanapun aku berada. Kekayaanku adalah ilmuku yang sudah aku pelajari banyak hal selama hidupku dan tersimpan di memoriku. Akulah Google berjalan yang bisa kamu tanyakan aku apa saja dan insya Allah aku mampu membantumu kapan saja saat kamu membutuhkan aku, ucap Davia membuat tatapan Haikal terlihat nanar. Ya Allah, ampunilah aku. Aku sangat malu padamu karena engkau memberikan aku seorang malaikat berharga di rumahku, tapi aku sudah menyepelekannya dari awal pertemuan kami, bahkan membuli dirinya. Aku terlalu pongah dengan kekayaan dan ketampananku dan aku merasa hebat sendiri sampai saat ini, tapi ada yang lebih hebat dari diriku dan itu adalah istriku sendiri, batin Haikal. Mas Haikal, bagaimana jadinya kalau kamu tahu aku pernah masuk ke anggota CIA? Itu sebabnya aku bisa meretas identitas kedua gadis itu, hanya kedua gadis itu, bukan anggotamu yang lain, batin Davia seraya meneguk minumannya. Sepekan berada di villa rahasia itu, Haikal merasa luka bekas tembak yang dialaminya sudah mulai membaik dengan obat-obatan paten yang dikonsumsinya. Ditambah lagi ia dirawat langsung oleh bidadari cantiknya yang tidak lain adalah Davia sendiri. Davia mengecup dua bekas tembakan yang sudah mengering itu membuat Haikal merasakan kelembutan bibir istrinya seakan memberikan suntikan bius pada bekas luka itu hingga tidak terasa lagi ngilu di sana. Semangat Haikal kembali berkobar padahal 10 menit yang lalu ia baru saja menggempur istrinya habis-habisan dengan meninggalkan banyak kismark di sekujur tubuhnya Davia kecuali wajah cantik putih mulus itu. Tubuh gadis itu bahkan tidak diperkenankan Haikal untuk menutupinya dengan baju kecuali bersembunyi di bawah selimut tebal ditambah kehangatan tubuh polos suaminya yang memeluknya posesif. Sebagai istri yang baik, Davia selalu menyiapkan tubuhnya agar tetap segar walaupun berulang kali suaminya menyerangnya. Itulah mengapa Haikal begitu semangat dan makin mencintai istrinya yang selalu saja menjaga staminanya untuk melayaninya setiap saat. Kenikmatan yang dirasakan Davia dari suaminya yang selalu memanjakan miliknya yang membuat Davia terus terbuai walaupun tubuhnya sebenarnya lelah tapi mengalahkan kenikmatan surga dunia itu. Miliknya makin menuntut dan menuntut. Permainan Haikal yang mampu memberikan kepuasan padanya berkali-kali lipat yang membuatnya terus menagih seperti orang yang sedang sakau. Pagi itu, sudah pukul 9 dan matahari sudah menambah temperatur panasnya, tapi area sekitarnya villa itu tidak terpengaruh dengan teriknya karena tempat itu terasa tetap sejuk. Apakah aku boleh mandi sekarang, Mas? Tanya Davia yang merasa tubuhnya lengket karena tubuhnya sebelumnya sudah dimandi kucing oleh suaminya. Dari cairan liur hingga cairan keringat dicampur dengan cairan benih suaminya menyatu di tubuhnya. Ayo, kita mandi berdua dan aku akan memandikanmu, ucap Haikal seperti biasanya jika ia yang memandikan istrinya pasti mereka akan menambah lagi durasi waktu mandi mereka yang mungkin akan berlangsung selama 1 jam. Mas, nanti mandinya jangan lama-lama karena aku sangat lapar.
Saat ini perutku terasa mual. Aku takut asam lambungku naik, ucap Davia membuat Haikal mulai panik. Tidak sayang. Kita hanya mandi saja. Tidak ada ritual tambahan. Haikal menggendong tubuh istrinya dan membawa masuk Davia ke kamar mandi. Keduanya hanya menghabiskan waktu 15 menit untuk membersihkan tubuh dan rambut mereka. Haikal memakaikan jubah mandi pada Davia lalu membungkus rambut panjang Davia dengan handuk. Aroma sabun mandi dan sampo di tubuh Davia membuat Haikal kembali terangsang. Ia harus menahan dirinya dan menepis gairahnya agar tidak tergoda lagi. Baru keluar dari kamar mandi, kamar mereka sudah kembali rapi dan bersih seperti semula. Ditambah makanan yang sudah tersaji di atas meja dan terlihat masih hangat. Davia meraih gelas susu terlebih dahulu. Ia juga memakan bubur kacang hijau yang terasa sangat lezat itu. Walaupun sudah mengganjal perutnya dengan makanan ringan itu, rasa mualnya masih mendominasi. Apakah kamu baik-baik saja, Davia? Tanya Haikal yang melihat wajah istrinya sedikit pucat. Iya, aku baik-baik saja sayang. Apakah ada obat mah di kotak obat? Tanya Davia. Apakah kamu merasa mual? Tanya Haikal. Sedikit. Haikal mengambil obat mah dan juga minyak kayu putih untuk istrinya. Davia segera meminum obat itu sebelum mengkonsumsi makanan berat. Haikal mengoleskan dulu perut dan punggung Davia dengan minyak kayu putih untuk meredakan mual. Keduanya harus menunggu 5 menit baru makan lagi. Davia mengunyah makanannya secara pelan-pelan agar tidak mudah muntah usai makan nanti. Walaupun Davia pintar menyembunyikan perasaannya, namun naluri Haikal begitu kuat jika Davia saat ini tidak baik-baik saja. Apakah kamu ingin makan yang lainnya, sayang? Tanya Haikal sambil mengetik sesuatu di ponselnya lalu mengirim pesan pada Arlen. Aku ingin makan coklat dan rujak. Sepertinya aku mau haid karena ingin makan rujak sekarang, ucap Davia. Kamu merasa mau haid atau hamil? Tanya Haikal membuat Davia tersentak. Hamil. Mata Davia kembali berbinar karena ia tidak memikirkannya ke arah sana. Senyum cantiknya mengembang di bibirnya Haikal karena ia merasa tebakannya pasti benar saat ini, karena sudah 4 bulan bersama Davia, ia hanya mendapati istrinya hanya 1 kali haid saat mereka baru pertama bertemu usai Davia dirawat karena luka tembak pada perutnya. Mas, apakah benar aku hamil? Tanya Davia lagi sambil mengusap perutnya. Kita akan tahu sesaat lagi karena Arlen sedang membawa dokter kandungan ke sini, ucap Haikal. Hormon kebahagiaan Davia yang tinggi membuat gadis cantik ini kembali bersemangat dan menghabiskan makanannya. Ia begitu bersemangat saat tahu kalau dirinya tengah hamil walaupun kepastian itu belum mereka ketahui. Haikal tersenyum melihat tingkah konyol istrinya yang sangat menggemaskan pagi ini. Haikal mencari baju dan pakaian untuk dikenakan Davia karena dokter sebentar lagi datang. Ia juga sudah rapi berpakaian. Ayo. Pakai baju dulu sayang, ucap Haikal seperti merawat balitanya saat ini. Segitiga putih itu sudah menutupi area gairah istrinya yang dipakai oleh Haikal dan selanjutnya memasang bera dengan warna senada. Haikal baru menyadari bukit kembar Davia terlihat jauh lebih besar dari sebelumnya. Ia mengusap bagian perut Davia lalu menekannya sedikit dengan ujung jarinya sambil merasakan tonjolan bagian bawah perut istrinya. Sepertinya ini benar. Kamu hamil sayang? Ucap Haikal lalu memagut bibir istrinya sambil meremas bokong Davia yang hanya mengenakan bikini.
Tidak lama kemudian terdengar suara gemuruh baling-baling helikopter membuat ciuman panas keduanya terlepas. Haikal mengenakan dress panjang pada tubuh Davia dengan kancing bagian depan. Haikal memasang hijab pada istrinya dan menyiapkan cadar di tepi ranjang. "Kamu di kamar saja, jangan keluar. Biar aku yang menyambut mereka," ucap Haikal. Davia mengangguk sambil memakan buah apel, potongan pepaya dan kiwi. Haikal mempersilahkan Dr. Indri masuk ke kamarnya dan Arlen menunggu di luar. "Silahkan masuk Dr. Indri. Kenalkan ini bidadari saya. Davia ini Dr. Indri yang akan memeriksa kandunganmu," ucap Haikal memperkenalkan keduanya. "Davia, Indri." Keduanya saling berjabat tangan sambil tersenyum. Dr. Indri terpana dengan kecantikan Davia sesaat. "Apakah aku sedang berada di surga terpencil, Tuan Haikal?" tanya Dr. Indri. "Emangnya ada apa Dr. Indri?" tanya Haikal. "Villa ini sudah seperti surga bagiku dan di dalam sini kamu menyimpan bidadarimu. Bukankah sama saja aku sedang berada di surga saat ini?" "Kecantikan istrimu mungkin perwakilan kecantikan bidadari surga di atas langit sana," ucap Dr. Indri membuat hidung Haikal kembang kempis karena bangga. "Terima kasih dokter untuk pujiannya." Haikal berdiri sambil memperhatikan istrinya. Dokter yang berusia setengah abad ini meminta Davia berbaring dan ia mengangkat dress Davia untuk memeriksa perut istrinya Haikal itu dengan menggunakan alat USG portabel. Dr. Indri mengerutkan alisnya sambil menajamkan penglihatannya pada layar monitor. Wajah herannya terlihat jelas di mata Haikal dan Davia membuat jantungnya pasangan itu berdenyut kencang tanpa tahu apa yang mereka rasakan saat ini. "Dr. Indri, apakah ada masalah dengan kandungan istri saya?" "Istri saya hamil kan dokter?" tanya Haikal tidak sabaran. "Alhamdulillah dugaan kalian memang benar adanya kalau Davia saat ini sedang hamil, tapi..." ucap Dr. Indri terjeda membuat Haikal dan Davia saling menatap dengan perasaan cemas. "Emangnya kehamilan istri saya bermasalah dokter?" tanya Haikal setengah mendesak melihat wajah dokter yang sulit ditebak. Dr. Indri tersenyum saat melihat wajah tegang pasangan di hadapannya ini. "Alhamdulillah. Kalian dikaruniai calon bayi kembar 3, ucap Dr. Indri membuat pasangan itu menjerit kegirangan memekakkan telinga Dr. Indri. "Ah, temanku banyak sekali mas," ucap Davia. "Ah, kita berhasil sayang. Kerja keras kita nggak sia-sia. Ternyata benihku unggul hingga mereka berebutan menjadi anakku," ucap Haikal sambil terkekeh. "Anak kita loh mas," timpal Davia nggak mau kalah. "Iya sayang, anak kita," ucap Haikal meralatkan egonya barusan. "Sebentar Tuan Haikal, aku belum selesai bicara pada kalian berdua," ucap Dr. Indri. Tawanya keduanya kembali terhenti. Keduanya kembali fokus mendengarkan dokter untuk penjelasan selanjutnya. "Begini. Dari bekas luka di perut Davia, sangat terlihat jelas di sini walaupun permukaan kulit perutnya sudah dioperasi plastik. Bayi kembar 3 yang akan tumbuh di rahimnya Davia hingga waktunya mereka lahir akan meregangkan otot perut membuat ngilu bahkan nyeri yang akan dialami oleh Davia. Satu bayi saja sudah membuat ia tersiksa apalagi mengandung 3 janin sekaligus itu yang akan dirasakan oleh Davia pada perutnya karena lukanya belum begitu pulih, ucap Dr. Indri, dokter spesialis kandungan tersebut membuat wajah Haikal kalut. "Lantas apa yang harus kami lakukan dokter?" tanya Davia. "Jika kamu kuat melewati masa kehamilanmu hingga 7 bulan,
maka kita akan melakukan sesar secepatnya agar kamu tidak merasakan sakit luar biasanya pada perutmu nanti. Kalau menunggu melahirkan secara normal, aku khawatir kesakitan yang kamu akan alami akan berlangsung terus-menerus setiap saat, ucap Dr. Indri. Insya Allah saya kuat dokter. Tubuhku milik Allah. Jika Allah sudah memberikan rejeki untukku dengan mengandung 3 janin sekaligus, berarti Allah tahu aku mampu. Bukankah Allah mengatakan dalam ayatnya bahwa Dia tidak akan menguji hambanya di luar dari kapasitas hambanya itu? Berarti aku yang dipercaya Allah untuk mengembangkan tugas ini. Karena aku yakin Allah sendiri yang akan memberikan kemudahan dari setiap kesulitan yang Ia berikan, ucap Davia tegas membuat suaminya tersenyum. Bisanya para wanita akan terlihat cengeng di depan suaminya jika dihadapkan dengan situasi yang merugikan dirinya, tapi tidak dengan istriku ini, dia begitu yakin dengan kemampuannya dan menyerahkan hidup dan matinya hanya kepada Allah. Nikmat-Mu manakah lagi yang aku dustakan ya Allah, hingga aku begitu takut kehilangannya, batin Haikal. Baiklah. Usia kehamilannya sekarang sudah hampir mencapai 14 minggu. Aku akan mencatat vitamin dan obat lainnya untuk menunjang kehamilannya, Davia. Tolong disiapkan secepatnya termasuk susu untuk ibu hamil. Apakah kalian tidak punya rencana kembali ke kota? Tanya Dr. Indri. Paling sepekan lagi kami di sini. Aku ingin menghabiskan waktuku bersama dengan bidadariku ini dulu dokter. Aku belum puas dengannya. Bahkan tidak akan pernah puas dengannya, ucap Haikal sambil menciumi pipi istrinya. Baiklah. Kalau begitu aku pamit dulu. Jaga kandungannya baik-baik. Olahraga kasurnya sedikit dikurangi. Kasihan benih unggulannya nanti gagal masuk grand final, seloroh Dr. Indri namun syarat dengan ultimatum. Terima kasih Dr. Indri, ucap Davia. Selamat jalan dokter. Hati-hati, ucap Haikal. Terima kasih juga Tuan Haikal. Berkat-Mu akhirnya aku bisa merasakan naik helikopter dan mendatangi surgamu yang tersembunyi di sini. Berasa jadi orang kaya sesaat. Padahal cuma numpang, canda Dr. Indri.